Dan yang paling mengerti tentang proses produksi, proses marketing, proses value chain di usaha mikro adalah lembaga keuangan mikro. Karena mereka sama-sama berkumpul di dalam satu DNA yang sama. DNA yang sama. Iya. Kemajuan teknologi di perbankan sangat dibutuhkan oleh usaha mikro karena mereka transaksi pakai online. Paling penting adalah market ya. Dia harus bisa membaca market. Kebutuhan market apa, dia bisa tarik mundur. Untuk kebutuhan market ini dibutuhkan kualitas yang seperti apa. Sekali lagi saya mau katakan bahwa usaha mikro di Indonesia perlu orang-orang, perlu lembaga-lembaga seperti Rabobank yang secara konsisten membina. Senang Ibu bilang saya mentor, senang banget saya. Sesuai ya. Jadi, sesuai dengan sesuai. Apa kabar Grafo Lovers? Setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri dengan ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. UMK atau usaha mikro kecil merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai kisaran 60 juta lebih pada tahun 2024. Tersebar di berbagai sektor termasuk kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi juga kemampuan menyerap lebih kurang ratusan juta pekerja. Dan tamu saya kali ini sangat istimewa. Beliau mentor saya, senior saya, sahabat saya, salah seorang ahli ekonomi dan keuangan mikro. Kami berdua akan membahas banyak hal tentang UMKM, serta kiat agar menemukan pasar dalam UMKM agar usahanya berhasil. Halo Pak Dwinda Ruslan. Apa kabar? Halo juga Ibu Kusuma. Terima kasih ya sudah sampai di sini. Senang saya bisa di sini. Ternyata tidak mudah loh mengundang Pak Dwinda. Baik, sebelum kami ngobrol lebih lanjut, kita akan simak terlebih dahulu profil Bapak Dwinda Ruslan berikut ini. Sosok Dwinda Purnamansyah Ruslan lebih banyak berkecimpung di dunia finance, terutama dalam bidang keuangan mikro. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dalam dunia kerja, beragam pengalaman dan profesi telah ia rasakan, termasuk sebagai komisaris perusahaan fintech. Dwinda juga sebagai pemegang sejumlah sertifikasi kompetensi BNSP hingga melakukan berbagai macam pelatihan manajemen sejak tahun 1990. Berbagai kiat memajukan UMK dengan pendanaan yang tepat akan dibahas Dwinda hanya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Pak Dwinda, sekali lagi terima kasih sudah sampai di sini. Dan selama ini ternyata kita sering ngobrol, tapi yang kita obrolkan tuh korporasi, perusahaan besar gitu ya. Betul. Padahal sebetulnya Pak Dwinda ini adalah tempat bertamnya yang menurut saya paling sahih lah untuk saya bertanya terkait dengan UMKM, tentang lembaga keuangan mikro gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini, karena Grafo Lovers juga penontonnya sangat beragam, boleh nggak Pak Dwinda jelaskan pada kami semua hubungan antara lembaga keuangan mikro dan juga usaha mikro kecil? Apa sih sebetulnya hubungannya Pak Dwinda? Menarik ya. Gini, sebetulnya dua lembaga yang saling kait pengait ya, saling terikat dan saling membutuhkan. Secara bersama-sama, saling klik dan membesarkan. Saling membesarkan? Saling membesarkan, harusnya. Pakai kata harusnya ya? Tapi banyak hal yang menyebabkan hal itu nggak terjadi. Dan banyak usaha pemerintah, lembaga-lembaga, banyak lembaga yang berusaha untuk menjadikan mereka klik. Tapi so far ada yang berhasil, tapi bukan masif gitu berhasilnya. Tapi jadi hubungannya sendiri apa itu? Antara dua lembaga ini, lembaga keuangan mikronya dengan usaha mikronya. Begini, usaha mikro
kan selalu dilihat dengan mata sebelah ya oleh lembaga-lembaga keuangan Kadang-kadang begitu yang ya. formal, perbankan Oh ya. atau venture capital atau apapun juga, itu sebelah mata. Dan yang paling mengerti tentang proses produksi, proses marketing, proses value chain di usaha mikro adalah lembaga keuangan mikro, karena mereka sama-sama berkumpul di dalam satu DNA yang sama. DNA yang sama. Iya. Oke. Nah, hubungannya adalah gimana? Karena lembaga keuangan mikro paling mengenal usaha mikro kecil, mereka lah yang mampu membiayai. Oh. Hanya mereka sebetulnya yang mampu membiayai. Artinya mampu membiayai di sini Memberikan apa? pembiayaan, Oke. pinjaman, kredit. Kan lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan. Betul. Nah, mereka yang paling mampu sebetulnya, gitu ya. Dengan berbagai cara lah, misalnya memang bunganya tinggi, gitu ya. Itu sebagai salah satu usaha mitigasi risiko. Kalau bunganya tinggi tapi mereka masih absorb juga, artinya mereka memang betul-betul usaha mikro yang sedang berusaha gitu, bukan mencari-cari untuk yang lain-lainnya. Gitu ya. Nah, kebalikannya perputaran proses produksi, proses pemasaran dari usaha mikro itu kan bukan hanya kembali sebagai cicilan saja, betul. Tapi harus ada kelebihan-kelebihan yang menjadi tabungan-tabungan mereka Pasti. disimpan di usaha mikro. Oh, Kenapa begitu? Karena mereka berharap someday kita butuh uang, tinggal sedikit butuhnya karena saya udah punya tabungan. Ya. Jadi lembaga keuangan mikronya membesar. Ini juga usahanya proses membesar. Itu yang saya bilang saling ikat mengikat, saling membutuhkan, saling membesarkan. Oh, begitu. Itu ideal. Itu ideal ya. Kita nanti bicara ideal berarti ada kemungkinan yang tidak ideal ya. Benar. Nah, cara membantunya itu secara mungkin bisa lebih detail ya. Seperti apa sih gitu. Karena kan selama ini orang taunya perbankan ya. Padahal sebetulnya ada lembaga keuangan mikro itu. Nah, cara membantu yang supaya menemukan ideal tadi itu sebetulnya seperti apa? Ada masalah di masing-masing kelembagaan nih. Lembaga keuangannya punya masalah, lembaga mikro punya masalah. Begini, ternyata lembaga usaha mikro ini ketika dia menabung, dia tidak menabung di lembaga keuangan mikro. Oh iya, dia memilih menabung di bank. Di bank. Oh, isi. Masalahnya bukan masalah kepercayaan. Salah satunya ya kepercayaan. Tapi dengan zaman sekarang, teknologi sekarang, mereka kan bermitra dengan mitra-mitranya perlu transfer, transaksi dan sebagainya. Iya. Itu hanya bisa dilakukan itu hanya bisa dilakukan di perbankan. Oh, isi. Gitu, makanya nabungnya di bank, nyimpennya di LKM, makin menyusut uang-uang di LKM tersebut gitu. Nah, di LKM sendiri sebetulnya sudah menyadari bahwa tidak cukup nih kalau kita berinteraksi hanya dengan usaha mikro. Dia harus berinteraksi dengan lembaga keuangan yang lebih besar. Untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun ternyata hal itu juga belum tentu terjadi. Karena lembaga keuangan besar itu pasti melihat dari sisi faktor risiko. Banyak sistem operasional yang tidak tertulis atau tidak termitigasi dengan baik. Sehingga ketika mereka memberikan pendanaan, mereka tidak yakin bahwa pendanaan ini kan sampai ke usaha mikronya. Sehingga membesarkan. Nah, disitulah maka banyak usaha-usaha dari berbagai usaha meningkatkan kapasitas dari lembaga keuangan mikro. Caranya membantu dalam proses manajemen, meningkatkan kualitas SDM, mendidik mereka dalam proses mitigasi risiko dan sebagainya. Dia harus terlibat. Harus terlibat. Karena dia berbagian dari lembaga keuangan besar yang secara industri harusnya hal-hal tersebut terjadi di usaha lembaga keuangan mikro. Itu yang menjadi proses ya. Namun tidak semua lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro yang paling umum sekarang adalah koperasi simpan pinjam. Atau kalau di micro banking juga bisa dibilang lembaga keuangan mikro adalah BPR. Nah, bentuk BPR ini yang paling mungkin diadopsi karena mereka sama-sama perbankan dan induk dari regulasinya sama. Sedangkan koperasi mereka punya induk regulasi yang berbeda sehingga agak sulit gitu. Nah itu sebetulnya kalau ada perkembangan yang membesarkan di usaha mikro, usaha lembaga keuangan mikro dan usaha mikronya itu pasti akan tumbuh membesar dengan sendirinya.
Pastinya begitu pastinya. ya. Makanya begini Bu, dulu kalau Bung Hatta bilang proses produksi itu harus ada di tempat di mana usaha-usaha mikro berkembang. Proses produksi itu adalah produksi uang, termasuk produksi modal, itu harus ada di sekitar usaha mikro. Jadi di sekitar usaha mikro layaknya ada satu lembaga keuangan mikro. Oke, Di usaha idealnya mikro begitu ada ya. lagi satu yang Oke, ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan tidak terjadinya kohesivitas ideal antar dua lembaga itu? Dari sisi usaha mikro, mereka kan perlu scaling up bisnisnya. Betul. Yang bagus-bagus perlu scaling up. Betul. Karena tadi lembaga keuangan mikronya tidak mampu lagi meningkatkan kapasitas dirinya, pinjam dari luar juga nggak semuanya bisa, sehingga bukan hanya tabungan saja akhirnya, dan ketika mereka sudah mulai membesar, mereka membutuhkan lembaga keuangan perbankan. Di sini yang terjadi gap antara lembaga keuangan mikro dan usaha mikro semakin besar lama-lama gitu. Oke, jadi keterlibatan pihak lain menyebabkan dua lembaga ini menjadi makin tidak klik ya. Bisa sebetulnya begitu? keterlibatannya harusnya keterlibatan positif gitu ya. Harusnya Positif. Tapi ini dipandang menjadi misalnya kemajuan teknologi di perbankan sangat dibutuhkan oleh usaha mikro karena mereka transaksi pakai online. Untuk namanya. usaha mikronya dia menganggap itu Sekarang ya kan? Dulu enggak. Dulu hanya membutuhkan scaling up bisnisnya dia yang sudah tidak lagi dipenuhi oleh LKM. Itu lembaga keuangan mikro. Makanya jadi apakah LKM-nya jadi tertinggal ya dalam hal ini? Bagaimana Pak Dwinda? Ada yang iya, ada yang enggak, dan ada yang bertahan dengan skop-skop tertentu. Karena usaha mikro kan enggak semuanya berjalan lancar waktu scaling up bisnisnya. Betul. Ada yang bertempat di situ-situ aja. Ini masih tetap membutuhkan keuangan mikro yang di situ-situ aja juga gitu. Ketika dia mesti scaling up ya mau tidak mau dukungan dari lembaga keuangan yang lebih besar itu. Oke. Gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu ya Pak Dwinda kan banyak ya di Indonesia usaha mikro, kemudian lembaga keuangan mikro juga banyak. Dengan terjadinya seperti itu, apakah Pak Dwinda melihat ada peran atau usaha pemerintah atau mungkin inisiatif dari pihak-pihak lain agar ini ya kesenjangan itu juga makin kecil ya? Apa sih usaha yang Pak Dwinda sudah baca atau sekarang lihat? kita lihat adalah dari sisi usaha mikronya. Tadi saya belum cerita ya, baru dari lembaga keuangan. Nah, usaha mikro ini ternyata sudah banyak ya diusahakan oleh berbagai pihak. Pemerintah udah punya model inkubasi bisnis. Terus juga ada Kementerian Koperasi, mereka punya PLUT ya, Pusat Layanan UKM Terpadu. Itu melakukan edukasi, konsultasi para UKM-UKM untuk istilahnya mereka untuk naik kelas. Cuman kita nggak tahu naik kelasnya seperti apa, tapi pokoknya sudah banyak ya. Bahkan banyak NGO juga dari asing masuk ke UKM-nya juga, walaupun ke LKM-nya juga banyak. Semuanya untuk membuat kondisi kohesivitasnya ideal. Tapi tetap belum masif menurut saya, belum masif. Dalam hal ini apa yang pemerintah sudah lakukan kalau Pak Dwinda melihat sepanjang pengalaman ini? Ya, tadi yang saya lihat pertama dari usaha mikronya tadi ada sangat gencar waktu beberapa tahun lama lah, udah sejak tahun 90-an barangkali ya, inkubator. Dan bahkan usaha inkubator ini pernah dicoba ketika zaman Anies mau jadi gubernur dengan OKOC. Itu menurut saya bagus juga tuh, inkubator yang bagus prosesnya. Terus banyak sekali lembaga-lembaga bisnis asing pun melakukan pendekatan dengan secara sektoral tertentu dibina oleh mereka untuk meningkatkan kualitas produksi, mutu dan sebagainya agar mereka bisa berkembang. Lebih fokus ya. Banyak sekali yang misalnya untuk coklat aja ya. Coklat ada yang meningkatkan kualitas pertaniannya. Betul. Meningkatkan kualitas hasil olah coklatnya. Sampai proses akhirnya gitu. Ini ada 3 proses yang masing-masing bagian tuh punya kapasitas sendiri-sendiri. Walaupun saling berkaitan.
Oke. Di kopi juga seperti itu. Bahkan kopi sekarang lebih hebat lagi sampai ke kebun, sertifikasi kebun. Artinya kan udah serius ya. Bukan hanya kebunnya saja, petiknya saja, proses pasca produksinya aja, sampai proses jualnya. Tapi sampai kebunnya sekarang udah sertifikasi untuk bisa menemui standar yang di depan. Gitu. Padahal hal itu sudah laku kan jauh sejak tahun 70-an dengan adanya fair trade. Di Amerika pernah model fair trade. Fair trade ini maksudnya memberikan kebahagiaan pada pelaku-pelakunya. Supaya proses produksinya sesuai dengan standar. Fair trade itu tahun 70-an sudah dimulai gitu. Dan itu terbuka untuk sebetulnya untuk berbagai pihak dan berbagai negara. Dan berbagai usaha. Berbagai usaha. Ya, artinya kan peluangnya besar sekali ya itu ya. Sebetulnya peluangnya besar semuanya. Tapi Pak Dwinda melihat apakah peluang yang begitu besar belum dilirik oleh? Bukan belum dilirik menurut saya. Karena apa? Karena memang ternyata di setiap aktivitas tuh perlu ada, bukan mentor ya, perlu ada hero. Muncul satu hero, muncul satu hero. Volunteer lah. Volunteer. Kalau kita suka nonton Kick Andy, itu kan muncul satu hero. Tapi as if cuma satu hero aja, nggak menular kemana-mana. Cuman maksudnya dia juga menularkan ke handalannya mereka. Tapi ternyata cuma satu aja muncul. Berapa tahun lagi di daerah itu belum tentu muncul lagi orang kayak gitu. Atau di bidang di tempat lain gitu ya, itu perlu juga hero yang lain. Bisa diduplikasi lah paling tidak ya. Harusnya begitu. Jadi maksudnya banyak peluang nih. Media termasuk Kick Andy menurut saya berperan di situ. Nah dari si usaha mikro sendiri, apa yang perlu dia lakukan sih sebetulnya untuk bisa mengakses pendanaan? Ya, paling penting adalah market ya. Dia harus bisa membaca market, kebutuhan market apa, dia bisa tarik mundur. Untuk kebutuhan market ini dibutuhkan kualitas yang seperti apa. Untuk kebutuhan kualitas seperti apa, dia butuhkan manajemennya seperti apa. Mata rantai belakangnya, pasoknya dari mana. Nah, rantai pasok inilah yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh usaha kecil, usaha mikro kecil. Dan yang satu lagi, usaha mikro kecil hanya mampu meningkatkan dengan kapasitas terbatas. Ketika di ordernya bagus, ditingkatkan oleh ternyata wah saya nggak mampu, baik kualitasnya menurun, terus juga modal kerjanya nggak ada. Selalu alasannya modal kerja ya. Nah, makanya saya juga mau tanya nih ke Pak Dwinda, konfirmasi. Selama ini kan kalau ditanya kenapa nggak berkembang, kami nggak punya modal. Gitu. Padahal sebetulnya kalau dari pernyataan atau keterangan Pak Dwinda tadi, awalnya adalah ada potensi market dulu apa enggak? Gitu ya. Betul. Ada potensi market yang dia bisa layani, kemudian tarik ke belakang bagaimana dia melakukan proses produksi dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah bisa, apakah kalau marketnya berkembang, kualitasmu bagus, marketnya berkembang, bisa memenuhi atau enggak? Ya, itu dia. Ini seperti lingkaran begitu ya? Lingkaran. Nah, untuk membreakdown atau untuk apa? Ada lagi satu lagi Bu, bukan awal dari market juga. Bisa aja muncul dari memang produknya memang tiba-tiba muncul sebuah produk yang bagus. Yang unik. Yang pasar tiba-tiba menerima. Iya. Ada yang kayak gitu. Sekarang banyak ya? Banyak, nggak tahu juntungnya dari mana, sejarah dari mana, muncul dan hebat dan pasar menerima. Kembali masalahnya waktu scaling up. Terjadi penurunan produksi, terjadi penurunan manajemen. Gitu. Padahal muncul yang tiba-tiba ini mungkin sudah diminati oleh lembaga keuangan. Paling banyak yang minati mungkin adalah investor jenis capital venture capital, karena dia bisa masuk langsung dengan manajemennya. Menurut saya itu yang paling bagus ya. Venturing itu menurut saya untuk usaha-usaha mikro bagus. Cuman kan usaha venturing itu kan napasnya mesti panjang. Betul. Iya. Keuntungan untuk mereka sustain mesti butuh tenaga kuat, untuk bisa bertahan. Ya, benar. Jadi sebenarnya adalah bisnis atau dalam hal ini usaha kecil juga harus mampu menciptakan demand ya
create something Ya, yang zaman sekarang itu ya, yang create penting. demand justru. Jadi tidak memenuhi kebutuhan yang ada, tetapi dia menciptakan sesuatu, orang butuh dia, gitu. Nah itu di situ kemudian muncul kreativitas ya Pak Dinda ya. Kreativitas. Dan belakangan ini memang banyak langsung mereka udah mengklaim kami startup nih bidang ini gitu. Nah oke. Nah startup tapi growth atau enggak gitu ya. Ketika growth, ketika butuh scaling up, kembali masalah-masalah klasik muncul. Ya. Proses produksinya menjadi berkali-kali lipat sehingga tidak mampu. Ya. Proses penataan orangnya yang tadinya karya cuma 4 menjadi 20 gitu juga nggak mampu gitu ya. Ketika masuk ke pasar internasional dia mampu nggak gitu. Melakukan komunikasi internasional seperti itu ya. Disitulah peran-peran lembaga keuangan harus bercampur dengan lembaga pembinaan. Hanya ada di venture capital kayak gitu. Tapi venture capital kan sekarang banji ya. Iya. Artinya mereka nggak melakukan itu, tetap aja mereka seperti pembiayaan biasa. Iya. Cicilan biasa. Gitu. Nggak ada inovasi-inovasi yang membuat dia lebih fleksibel gitu ya. Betul. Sepertinya itu ya. Nah, kalau kaitannya tadi ya, lembaga keuangan dia sudah katakanlah dia membackup gitu ya pendanaan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan terkait dengan mitigasi risiko yang mungkin ya kalau tadi kan kita cerita tentang akhirnya dia nggak bisa berkembang karena skala produksinya, kemampuannya, kapasitasnya tidak mungkin. Nah, mitigasi risiko apa saja sih Pak Dwinda sepanjang pengalaman ini? Oke. Terima kasih, ini pertanyaannya sebetulnya banyak ditanyakan, banyak dipelajari, banyak juga di delivery oleh banyak lembaga ya. Tentang mitigasi risiko ini. Saya akan bercerita dulu pertama-tama dari sisi LKM-nya. Yeah. Di LKM-nya itu memang membutuhkan sebuah sistem manajemen yang lebih rinci, lebih rumit daripada usaha mikronya. Karena mereka harus berbahasa yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang lebih besar. Karena areal permainannya sama. Sehingga berbicaranya juga harus sama. Betul. Untuk itu mereka harus ikut aturan-aturan yang ada. I see. Itu kadang-kadang menjadi pertentangan tuh antara khususnya koperasi simpan pinjam yang melakukan pinjaman simpan dan pinjam. Harusnya kita bagian dari industri keuangan. Tapi nggak apa-apa. Saya akan coba melakukan mitigasi risiko. Yang paling besar di situ adalah sebetulnya risiko ketidakmampuan mengelola dana yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, adanya lembaga Blue ya, Badan Layanan Umum ya, dari koperasi namanya LPDB. Lembaga Pengelola Dana Bergulir itu yang membiayai koperasi-koperasi dan BPR untuk berkembang kepada usaha mikro. Jadi dia indirect financing ke usaha mikronya. Tuntutan dari LPDB karena dia juga bagian dari lembaga keuangan sama seperti perbankan tinggi gitu. Cukup tinggi demanding tentang manajemen risikonya. Makanya sekarang banyak sekali lembaga-lembaga NGO yang masuk ke pembinaan kepada LKM. Ada Mitra tuh perusahaan internasional juga. Terus ada perusahaan-perusahaan asing venture, micro venture. Itu juga. Dia bukan cuma sekedar membiayai tapi dia membina juga lembaga keuangan mikro. Mitigasi risikonya lebih banyak kepada pengelolaan orang. Ketika orangnya sudah dikelola, mulai dari manajernya atau ketuanya, lalu pemberi AO-nya lah begitu, bagian administrasinya, gitu ya? Sampai ke bagian operasional dan sistem pembukuannya. Inline nggak dengan dunia industri keuangan? Itu yang ternyata cukup sulit ya. Gitu. Cukup sulit. Saya potong sebentar. Sulitnya atau karena pada waktu rekrutmen memang sebetulnya orangnya tidak kompeten atau seperti apa? Sulitnya karena terlalu terbiasa orang-orang yang kerja di koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro tidak melakukan hal itu. Jadi dia harus berubah mindset. Nggak familiar. Walaupun juga banyak koperasi simpan pinjam yang besar yang melakukan hal tersebut. Tapi kan nggak masif gitu ya. Lebih banyak yang tidak melakukannya. Gitu. Nah itu paling banyak di situ memang harus membina orang, membina sistem. Bahkan ada beberapa lembaga-lembaga, bukan lembaga keuangan, lembaga keuangan yang membantu mereka untuk membangun sistem keuangan
kayak core banking sistemnya gitu Ya, ya. ya. Kembali memang kebiasaan di lembaga keuangan mikro itu sudah bertahun-tahun Nyaman dengan kayak itu gitu ya. Ya. Padahal kalau kita lihat sejarah lembaga keuangan mikro kan dari zaman Belanda udah ada. Coba cerita dulu Pak Dinda. Ternyata kalau saya sempat baca-baca sejarahnya panjang banget ya. Boleh belok ke situ dulu nggak? Sejarahnya Ya gimana sih? boleh. Mungkin pemikiran Eropa dengan filosofi Eropanya mereka sudah paham bahwa usaha mikro hanya berkembang apabila dibiayai dengan lembaga keuangan mikro. Makanya mereka punya zaman Belanda tuh zaman 1850-an tuh di Indonesia dibikin Sparsen Bank, itu bank desa. Oke. Tahun 1910 juga dibikin bank Sparken, apa saya lupa ya, bank Sparken bank. Itu lembaga keuangan mikro yang gemar memberikan edukasi dan tabungan. Nah ini tabungan jarang dibicarakan ya di setiap pembinaan. Lebih banyak ke penyaluran dana. Tapi bagaimana mengemas tabungan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh usaha mikro. Jadi mereka menabung sekian agar dapat Bisa pinjam sekian. Iya. Itu yang edukasi itu yang menurut saya kurang. Nah ternyata kebiasaan zaman Belanda tersebut tidak muncul di Indonesia. Zaman Soekarno muncul BKK ya. BKK Biro Kredit Kecamatan. Itu berubah nama, berubah fungsi dan berubah apa dan berubah pakai kearifan lokal. Di Bali ada, di Padang ada gitu ya. Di Bali ada LDP, Lembaga Desa Perkreditan Desa. Di Bali, di Sumatera Barat ada Lumbung Pitih Nagari. Mereka sebetulnya so far sampai itu fine aja. Fine aja. Tapi karena juga perlu membesarkan diri dari lembaga keuangan yang lebih besar lagi, itu baru intervensi itu yang mereka tidak mampu. Jadi kalau mau dibiarkan begitu saja ya cukup akrab dan cukup bisa, tapi tapi segitu-gitu aja gitu. Ya. Itu dia. Iya. Oke, menarik, balik tadi. Itu dari sisi mitigasi risiko lembaga keuangan mikro. Iya. Dari keuangan mikronya sendiri, banyak yang merasa produksi sekian cukup, udah nggak usah produksi lagi. Itu juga banyak seperti itu. Pemikiran mindset bahwa sudah cukup segitu. Sudah cukup. Saya pernah berkenalan dengan kelompok-kelompok VCO dulu sekitar awal pertengahan tahun 90-an di beberapa tempat di Sulawesi Utara, terus di Kendari juga tuh. Mereka rumah tangga dan bagus gitu loh. Cuma ada tokoh-tokoh hero-hero lokal dan dari daerah mencoba membesarkan seperti itu. Tapi masalahnya kendalanya waktu proses scaling up bisnisnya menjadi masalah, kualitasnya menurun. Pemasarannya menjadi terganggu gitu ya. Orang-orangnya juga keahliannya jadi menurun. Gitu. Jadi memang ternyata kok ya hanya segitu aja karena memang tidak. Mungkin continuity dari edukasinya itu harus bersambungan dan nggak boleh berganti-ganti sistem. Ya sistem tidak berganti-ganti. Dari bank kredit kecamatan itu kan muncul dia diminta mereka untuk bergabung menjadi BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Pada saat mereka menjadi Bank Perkreditan Rakyat, masuk intervensi dari lembaga pemeriksa dan OJK dan BI. Nah itu mereka agak terganggu. Harus ada direktur, harus ada komisaris, harus punya SPI. Sibuk di situ ya. Harus punya SPI gitu loh. Iya. Karena terus regulasinya seperti itu. Mereka harus paham dengan, kalau di bank itu ada 4 manajemen risiko gitu. 4 model risiko atau 6 model risiko gitu. Tergantung size-nya gitu. Mereka sibuk di situ. Terus nggak ada yang intens, nggak ada yang intens mengawal mereka dalam kesibukan itu. Yang ada satu titik diawasin. Oh ini belum ada. Makanya terjadi fault di sini gitu. Langsung kena penalti. Tapi proses perjalanan ke situnya nggak ada. Jadi memang sebetulnya masyarakat kita masih perlu dibimbing. Dibimbing secara benar gitu ya. Iya, dan continue ya. Continue dan tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Contoh yang continue lagi.
itu kan lembaga-lembaga keuangan yang lokal tadi di Bali ada Lembaga Perkreditan Desa Bali, Lumbung Piti Nageri. Begitu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, mereka tadi wajib, mereka harus punya direktur, mereka harus punya komisaris atau dewan pengawas, dan mereka harus punya proses mitigasi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan dan lainnya gitu ya. Artinya ketika mereka harus berhadapan dengan pergerakan industri, agak sulit. Mereka untuk mengadaptasinya gitu. Bahkan mungkin juga pengawasnya sendiri tidak memahami secara komprehensif. Benar. Apa yang harus diawasi baik untuk perkembangan bisnis, termasuk juga dalam regulasi, mengikuti regulasi. Kemampuan pengawasnya sendiri juga kurang ya. Iya. Ada lagi, mundur lagi ke belakang, naik lagi ke atas. Para regulatornya. Iya. Regulatornya ini mereka memahami membuat aturan, sih sebetulnya? Tapi mereka nggak membimbing bagaimana mereka mengachieve pada aturan itu, nggak ada. Cuma tahunya pada satu titik tertentu mereka periksa, lepas lagi. Titik itu mereka periksa, biar melepas mereka mengimplementasikan kebijakannya secara sendiri, gitu. Sehingga mungkin juga interpretasinya berbeda-beda di lapangan. Pasti. Kalau kita lihat OJK, ternyata fungsi OJK cuma 2, memberikan izin dan mengawasi, nggak ada mendampingi. Itu yang menarik di sisi LKM. UKM-nya mungkin sama. Risiko di UKM-nya. Sebetulnya di UKM-nya itu model inkubator bisnis itu sangat betul. Mereka seperti masuk kelas, sekarang ikut kelas pemasaran. Di pemasaran apa yang dikerjakan? Cara membungkus, memperbaiki, atau melakukan iklan, promosi dan sebagainya. Oke, dia selesai kelas itu, kita masuk kelas produksi. Seperti apa kelas produksi? Bagaimana mencapai kualitas, kuantiti dan kontinuitas. Terus masuk lagi ke bagian mana sampai dia lulus keluar. Itu harusnya benar-benar didampingi. Harus didampingi. Biasanya juga ada yang nggak tahan. Dianggap bukan nggak tahan ya. Dianggap fail, dia nggak bisa ikut kelas berikutnya. Dan itu banyak kejadian gitu ya. Dan inkubator selama nggak punya value chain atau mata rantai dengan yang dibina, pasti akan lepas ininya. Ada inkubator yang berusaha menjadi UKM ini adalah value chain daripada industri besarnya. Oh gitu ya. Saya kasih contoh boleh ya? Iya. Disclaimer cuma untuk pendidikan ya. Disclaimer dulu, bukan promosi. Kan pengalaman itu sudah sangat panjang Pak Dwinda, jadi layak untuk kita dengar. Yang namanya Yayasan Dana Bakti Astra. Mereka itu detail sekali, khusus yayasan itu dibuat khusus untuk membina supplier value chains dari proses produksinya. Mereka detail melakukan butuh apa yang bisa dilakukan oleh UKM yang mana. Mereka teliti. Pilih orangnya, pilih UKM-nya. Mereka ada kelasnya, masuk ke pabriknya Astra, balik lagi ke usahanya mereka. Proses bolak-balik itu. Dan ternyata bukan hanya value chain saja yang terbangun di situ. Ternyata ada industri kerajinan yang ikut proses itu. Walaupun tidak menjadi penjamin pembeli nantinya. Terus ada juga industri makanan yang ikut dibina oleh YDBA. Akhirnya mereka menjadi rumah untuk belajar. Dan itu menurut saya so far paling bagus ya. Tapi itu swasta ya Pak Dwinda. Kita mau lihat bagaimana pihak pemerintah dalam hal ini, usaha pemerintah. Kalau swasta sudah dicontohkan lah. Kemudian juga kalau pemerintah, swasta, lembaga internasional. Apakah ada juga ya mereka yang juga berinisiatif gitu melakukan usaha untuk melakukan agar kondisi yang kohesif tadi antara LKM dan UMK-nya ini jadi ideal. Ideal ya. Saya bicara dari LKM lagi. Ya. Boleh. Bagaimana lembaga-lembaga internasional membantu LKM di Indonesia agar mereka tumbuh kembang dan sehat dan kuat gitu ya.
Di Indonesia dulu pernah masuk Mikra ya. Mikra itu adalah inisiatif financial apa gitu ya. Itu lembaga asing besar. Mereka pun juga cita-citanya membantu usaha-usaha mikro, koperasi simpan pinjam meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Gitu. Mereka melakukan pendidikan, mereka melakukan edukasi sebagai individunya, apa personalnya, pimpinannya, orang-orang yang penting-penting di posisi itu, dan membantu sistemnya. Oke. Bahkan mereka juga membangun namanya rating system ya. Rating system itu seperti kalau kita di pasar modal, di rating dulu nih. Di rating dulu, ya. A3, A2, A1, B3, B2, B1 gitu ya. Ya. Nah itu, mereka sampai ke sana sehingga memudahkan. Idenya adalah memudahkan. Apabila ada lembaga keuangan yang lebih besar, sedang monitor, ingin membantu, ingin melakukan pembiayaan kepada melalui LKM. Yeah. Nah LKM yang dibina itu yang punya rating A, Yeah. A3, A2, A1 itu yang disodorkan gitu. Yeah. Tapi masalahnya nggak berjalan konsep itu. Saya juga nggak tahu berjalan, kenapa nggak berjalan. Karena mungkin karena Mikra itu didanai oleh asing. Yeah. Tuntutannya lebih cepat daripada apa yang mereka lakukan. Bahkan Mikra ini mendapat tugas oleh konsorsium keuangan asing membentuk banknya sendiri. Oke. Agar bukan hanya pembinaan, tapi pembiayaan juga untuk lembaga keuangan mikro. Sampai diambil alih satu bank. Bank Sri Parta dari Bali, diambil alih menjadi Bank Andara. Dan Bank Andara itu khusus pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam, BPR, dan LKM lainnya. Karena mulainya di Bali, LPD Bali itu yang akan menjadi pertama kali uji cobanya. Bakalnya di situ. Tapi nggak satupun LPD Bali yang dapat pembiayaan karena nggak lolos semua. Kok ironis ya? Ironis kan? Iya. Semangat yang besar, usaha yang besar sampai membuat bank, ternyata kan sudah lengkap ya, lembaga pembinanya ada, lembaga pembiayaannya ada. Dan di situ pula ya, nggak jauh-jauh Nggak gitu. jauh-jauh di situ gitu ya. Okay. Dan nggak lama umurnya bank ini, nggak sampai 10 tahun. Konsepnya sekali lagi antara konsorsium usaha mikro di Eropa merasa nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang dijalankan. Misi awalnya itu apa? Awalnya nggak diharapkan. Itu dari sisi lembaga keuangan mikronya. Saya cuma satu contoh aja, nggak usah yang lainnya ya. Terus dari sisi usaha mikronya. Usahanya. Nah, kalau Ibu pernah tahu bahwa negeri Belanda adalah negara yang tidak punya lahan, tetapi dia eksportir produk-produk pertanian terbesar. Betul. Dari mana? Dari seluruh dunia produknya. Nah, di situ mereka melakukan pembinaan kepada UKM-UKM. Untuk menghasilkan supply chains yang entah berapa level ke bawahnya sampai ke negeri Belanda, end produknya dari sana. Yayasan Rabobank itu melakukan itu semua. Sama seperti Mikra, mereka juga bikin bank, membeli satu bank lokal. Ya. Bank lokal membeli jadi Bank Rabobank Indonesia. Ternyata nggak match juga. Setelah sampai di sini ternyata nggak match juga antara yang dia bina sama yang dibiayai sama niat besar dari konsorsium di Rabobank dunianya begitu. Kenapa? Ya, mungkin itu. Satu, dia salah ambil bank. Bank yang diambil menurut saya, ini disclaimer lagi sekali lagi. Iya. Dugaan hipotesanya gitu ya. Yang diambil adalah hampir sebagian besar bank-bank di Indonesia kan adalah walaupun bank umum, tapi dia membiayai perdagangan, pasar, pasar. Nggak spesifik ya. Nggak spesifik ke supply chain ke industri pertanian. Iya. Nah, walaupun orang-orang pimpinannya orang Rabobank semua, tapi pimpinan-pimpinan eksekutif di banknya itu kan tetap otaknya masih otak dagang di Indonesia gitu ya. Iya. Dengan cabang yang banyak,
diharapkan dia bisa membiayai supply chains untuk industri pertanian. Ternyata akhirnya untuk bertahan hidup mereka kembali membiayai usaha perdagangan ya, kecil-kecil gitu ya. Industri yang match dengan sekitarnya gitu. Karena dianggap agak menyimpang dengan misi dan visinya, akhirnya Rabobank tutup. Dijual kembali gitu. Tapi Yayasan Rabobank yang lakukan pembinaan dia tetap ada di Indonesia. Cuma saya nggak tahu sekarang seperti apa usahanya, bagaimana mereka lakukan pembiayaannya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa usaha mikro di Indonesia perlu orang-orang, perlu lembaga-lembaga seperti Rabobank yang secara konsisten membina. Di sisi lembaga keuangannya sebetulnya perlu kayak Rabobank yang ambil bank, seperti usaha mikro yang ambil bank juga, itu harus konsisten. Tapi harus ada perubahan mindset. Kalau yang mikro sebetulnya dia udah match ya, yang dia biaya adalah usaha mikro, lembaga keuangan mikro, koperasi dan BPR. Cuma saya nggak tahu tuntutan dari konsorsium pemilik Bank Andara dulu ya, apa sehingga kok dianggap gagal misinya. Gitu. Oke. Kalau begitu, kalau Pak Dwinda melihat potensi UMK-nya sendiri, ya seperti apa ke depan? Mengingat bahwa dia ya akhirnya dia dibiayai oleh baik usahanya ya, bagaimana potensinya, karena dia dibiayai oleh lembaga keuangan, ini bisa juga bank kan. Nah, potensi membesarnya seperti apa Pak Dwinda ke depan? Sekarang yang lagi kalimat-kalimat yang paling populer adalah UKM naik kelas. UKM naik kelas. Maksudnya ya itu, meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dari yang tadinya skop kecil menjadi menengah menjadi besar. Artinya harus memenuhi syarat-syarat quality, quantity dan kontinuitas. Betul. Mengerti pasar, mengerti proses produksi dan mengerti sistem keuangan. Nah ini semua berjalan. Dan satu lagi mengerti human capital nih. Paling jarang dibahas tentang human capital. Padahal itu sangat esensi, sangat basic. Basic ya. Betul. Karena ketika kita mengurus orang-orang yang mengerjakan, katakanlah industri kerajinan cuma 10-20 orang, ketika kita mau scaling up bisnis, kita kan membutuhkan 10 kalinya 100 orang umpamanya gitu. Lalu seperti apa membina orang-orang ini gitu. Ternyata 10 orang ini kan tadinya memang mereka udah pengrajin dan biasa melakukan. Sedang 100 orang bukan pengrajin, dididik untuk jadi pengrajin. Harusnya tingkat edukasinya berbeda dengan yang awal kan. Karena di dalam hatinya udah ada yang awal, ini di dalam hatinya belum ada. Gitu. Kalau Ibu lihat industri rokok, itu kan tukang lintingan. Sampai sekarang kan itu dipertahankan. Ya, gaya lintingannya dipertahankan. Bahkan tempat lintingan dipertahankan. Sekelas Jarum itu masih, kan Indonesia masih. Yang lebih hebat lagi apa? Philip Morris, perusahaan internasional, tetap mempertahankan gitu untuk produk-produk sampurnanya gitu ya. Disitulah menang budaya. Local wisdom tetap dipertahankan dan untuk meningkatkan. Meskipun untuk kapasitas produksi dia nggak mengejar kebutuhan market kan. Iya betul. Tetapi itu adalah sebuah nilai yang dipertahankan sebagai bentuk esensi dari produk itu. Dari sebuah proses produksi ada di situ gitu dan itu harus dipertahankan dan dikembangkan dari berbasis itu aja. Jangan ganti semua jadi mesin gitu. Supaya tidak tidak lepas dari akarnya ya, seperti itu ya. Betul. Jadi menarik sebetulnya menarik ya. Jadi sebetulnya bahwa saya cerita boleh nggak satu lagi? Boleh. Apa ini? Ini mata rantai industri juga nih. Sutra. Dari pohon murbe, nanam pelihara kokon, diuraikan jadi benang, ditenun menjadi kain, diberikan pada industri pengrajin, desainer dan sebagainya. Ini fashion. Ini mata rantainya panjang. Betul. Tapi ternyata keunggulan di sini tidak menular ke belakang. Iya ya. Harusnya kan kalau di sininya kuat, betul. ininya kuat. Karena kalau menurut saya itu masalah mata rantai industri yang nggak dipelihara oleh satu kelompok atau satu
satu arah daripada mata rantai itu sendiri gitu ya. Ya. Bahkan kedengarannya saling menginjak nih. Contohnya, saya butuh kokon nih untuk produksi benang. Saya beli sama dia. Gitu. Saya belinya boleh ngutang. Nanti kalau benang saya udah laku sama industri tenun, baru saya bayar. Yeah. Gitu. Sementara di ujung sini, dia kan harus beli bibit, beli benih-benih kokonnya. Itu nggak bisa ngutang. Itu udah, betul, nggak bisa. Ternyata sampai ujung, utang itu semakin besar. Kita pernah, saya bahasa kita karena saya pernah melakukan itu dalam sebuah lembaga, membuat pembiayaan supply chains, financing. Masing-masing dibiayai sendiri-sendiri. Oke. Untuk menghasilkan output di sini. Yeah. Outputnya di sini kalau nggak salah di situ kelompok pengrajin batik di Jogja membeli sutra dari Sulawesi Selatan. Oke. Saya sendiri sebagai officernya masuk ke bagaimana mereka menanam kokonnya, bagaimana dari kokon itu diuraikan menjadi sebuah benang gitu. Dari benang itu bagaimana para tekstilnya penenun. Dan dari tenun tekstil bagaimana para desainer memanfaatkan. Dulu studinya sebelum kita mulai, ini desainer sampai kita turun ke tekstil ke tenunnya. Dia mau bikin motifnya yang seperti apa. Betul. Bisa, bikin ini bisa gitu. Iya. Yang agak sulit bahwa untuk ini dibutuhkan ketebalan kokon yang lebih panjang. Kan kokon itu kan dari badannya, diurai. Iya. Katanya dibutuhkan yang paling minimal harusnya 1 kilometer, 1.000 meter lah ya. Kokon kecil bisa jadi 1.000 meter, tipis-tipis gitu ya. Nah, ini yang kurang. Terus yang kedua, proses pelintingan menjadi benang juga menjadi kasar. Cuma kreativitas seni di Indonesia nggak apa-apa kasar, nanti kita buat yang kasar. Dan itu punya value sendiri. Oke, fine gitu ya. Saya sebagai lembaga pembiayaan, fine, oke, kita jalankan. Yang penting kalian setuju segini proses produksinya. Kembali di ujung sini ternyata paling banyak utang. Saya nggak tahu nih, karena kita nggak tahu persis apakah mereka waktu di scaling up menjadi lebih rajin lagi atau berkonsumsi yang berbeda. Iya. Beda kasus masalah lain ya, nih, betul. masalah sosial lain nih. Hal itu banyak di dunia pembiayaan. Kalau kita bahasa banknya jadi streaming gitu ya, menggunakan side streaming, menggunakan uang untuk produksi dipakai untuk yang lain. Juga menggunakan alat-alat produksi untuk meningkatkan kualitas seninya, tapi digunakan misalnya untuk membangun gedung, menghias ruangan biar kelihatannya mewah gitu. Hal itu kan nggak relevan dengan hasilnya. Iya. Cukup lama juga. Saya bisa membuktikan itu sampai 2 tahun akhirnya baru berhenti dan mati. Ini baru 1 ya. Padahal sebetulnya yang seperti itu banyak rangkaian sekali. Seperti itu banyak. Rangkaiannya banyak. Wah, menarik banget nih Pak Dinda. Kalau kita ngobrol ini tuh bisa tidak berkesudahan karena itu sebenarnya kan isu yang sampai sekarang selalu ingin diketahui ya, karena kembali tadi bagaimana UMKM naik kelas. Itu kan berarti jargon yang paling terakhir UMKM naik kelas. Oke. Pak Dinda, apa sih sebetulnya kalau boleh berpesan ya? Apa sebetulnya yang layak untuk dilakukan oleh, katakanlah kalau kita bicara stakeholders ya, stakeholders dari baik lembaga pembiayaannya maupun usahanya. Apa sih kami ini gitu, sebagai stakeholders apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya lembaga koperasi bisa meningkatkan keterikatan stakeholder ya. Katakanlah kalau di lembaga keuangan mikro, satu komunitas atau satu kawasan gitu ya, mereka sadar bahwa mereka hanya bisa dibiayai oleh koperasi ini. Tentunya mereka harus sadar sebagai anggota koperasi simpan pinjam, menabung juga di situ. Gitu. Kesadaran menabung itu. Mari gemar menabung, mari menabung di koperasi umumnya gitu ya. Itu harusnya seperti itu gitu ya. Itu dari stakeholder umum. Tapi dari stakeholder yang lebih rinci, tetap aja harus ada pembinaan. Zaman dulu
kita kembali ke zaman dulu, mulai zaman Orde Baru lah ya. Pembina itu ada namanya dinas. Oh, okay. Dinas-dinas itu banyak berfungsi sebagai lembaga pembina dan lembaga pembiayaan. Oh, punya dua fungsi kan? Punya dua fungsi. Okay. Di Dinas Perikanan di kabupaten apa? Tugasnya membina nelayan tangkap dengan membiayai bikin jalan bikin apa gitu ya. Terus di pertanian. Masih di Kementerian Kelautan untuk pulau-pulau kecil. Mereka membina nelayan darat membuka bikin tambak, bikin apa gitu. Setelah bikin tambak mereka juga membiayai. Okay. Problemnya adalah sebagai bagian dari pemerintah, proses pembiayaannya itu menjadi agak kurang ketat ya menurut saya, kurang membangun gitu ya. Jadi setelah habis kasih lagi biaya, kasih lagi. Jadi kayak di feeding terus. Jadi nggak dewasa mereka gitu ya. Betul. Apalagi selain di feeding, dibina terus. Kadang-kadang sampai padahal harusnya disapih ya setelah harusnya itu. Alat produksi harusnya diusahakan sendiri oleh mereka. Gitu ya. Tahu nggak Ibu, zaman akhir Orde Baru kita coba hitung-hitung, ternyata lembaga-lembaga kayak gitu tuh ada sekitar 3.000-an. Jadi setiap kabupaten mungkin muncul level kecamatan, level kabupaten, level apa gitu muncul. Dan itu selalu ada pembiayaan dari pemerintah melalui dinas-dinas itu gitu. Okay. Ketahuannya ketika ternyata nggak berkembang, ketika Menteri Koperasi gitu ya, Menteri Koperasi melihat mana koperasi yang bagus, satu daerah di ujung sana gitu, wah ada satu bagus. Ya. Koperasi itu binaan siapa itu? Oh binaan dinas koperasi. Terus Menteri Kelautan datang, mana di sini daerah yang sama? Binaan mana? Dinas Kelautan. Oh, individu sama. Okay. Jadi mereka dapat pembiayaan yang sama gitu. Oke. Nah, menurut saya sih koordinasi antar. Sebetulnya model itu adalah model keberlanjutan dalam proses pembinaan. Baik, seperti saya sudah katakan tadi, kalau pembinaannya berkelanjutan terus-menerus dan selalu meningkat, pasti hasilnya meningkat juga gitu. Okay. Itu satu dari kedinasan ya. Dengan adanya OJK dipisahkan tuh, yang membiayai sama membina beda. Membina tetap di dinas, yang membiayai harus jadi LKM. Oke. Akhirnya jadi LKM nggak berkembang, banyak yang mati juga. Nah dari UKM-nya sendiri, satu yang tadi ya atas pembinaan dinas-dinas. Memang banyak juga yang nggak jadi, yang jadi juga banyak, tapi nggak masif gitu loh. Nggak masif. Jadi kalau dilihat mana sih yang jadi, lihat dulu teropong, diperbesar. Oh ada kok ini yang jadi gitu. Jadi nggak catchy gitu. Nggak catchy gitu. Oh di sini ada gitu. Ya, mesti dilihat benar. Dulu dicari, oh ya ada juga. Jadi sebetulnya ya karena nggak catchy tadi berhasilnya juga belum layak untuk belum layak buat ditampilkan atau diekspos. Jadi Pak Dwinda sepakat bahwa ini masih menjadi PR bersama? Tentunya jadi PR bersama. Ya? PR bersamanya bukan pada LKM dan UKM-nya, para pembinanya, para donornya juga. Ya. Donor. World Bank pernah loh membiayai sebuah program melanjutkan pembiayaan ke kecamatan. Saya lupa tapi namanya. Tadi ada, kalau sekarang kan ada BUMDes ya. Sebelum BUMDes ada biaya kecamatan, keuangan kecamatan. Baru-baru aja tahun 2000-an ini. Sebelum terbitnya undang-undang LKM, banyak sekali setiap kecamatan dia punya satu lembaga keuangan. Di Jakarta aja ada 300-an tuh. Tapi kembali karena dia feeding aja, nggak membangun, dan tidak mengembangkan. Gitu. Ya, oke. Jadi sepakat bahwa itu akan masih menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan inspirasi bagi siapapun yang merasa perlu untuk ikut terlibat dalam pengembangan usaha. Yang kecil, yang mikro, untuk menjadi naik kelas. Dan pembiayaannya tentu saja. Terima kasih Pak Dwinda untuk waktunya. Kita obrolan nggak terasa ya ternyata. Saya yang terima kasih menyenangkan sekali. Nah ini kembali Pak Dwinda gini, podcast ini kan tentang grafologi pada dasarnya.
Jadi kalau saya bisa menyampaikan grafologi itu bagaimana ilmu ini mengajarkan pada kita menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangan. Nah kalau dari tadi cerita yang disampaikan, para pelaku usaha kecil itu kan manusia ya. Tadi Pak Dwinda juga menekankan bahwa ternyata memikirkan tentang human capitalnya itu masih dilupakan ya. Nomor 5, nomor 10. Belum menjadi prioritas. Padahal sebetulnya kita perlu mengembangkan human capital. Salah satu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berinteraksi antar sesama dalam satu katakanlah unit kegiatan itu atau unit usaha itu adalah mengenal orang-orangnya gitu. Bagaimana kita bisa membuat teamwork kalau kita tidak mengenal mereka. Nah, jadi dalam sesi ini berikut ini di episode ini pada sesi berikutnya saya akan bicara mengenai grafologi. Dan beruntung sekali saya mendapat contoh tulisan tangan dari Pak Dwinda yang akan beliau mengizinkan saya untuk membaca, dan kita akan kembali ke sesi berikutnya. Grafolovers, kembali lagi saya dengan Pak Dwinda dengan tulisan tangan beliau. Luar biasa, Pak Dwinda menulis tidak hanya 1 halaman tapi 5 halaman. Beliau bersemangat sekali untuk menulis dan saya ingin baca dengan semua gaya tulisan yang beliau tampilkan di seluruh halamannya. Nah, dari tulisan tangan yang sudah Pak Dwinda buat ini, saya akan bedah terutama. Saya mulai dari apa sih yang menurut saya paling catchy, seperti itu ya. Pertama nih Pak Dwinda ya, perhatian pertama saya adalah saya tuh kagum karena sudah tidak banyak orang yang menulis dengan full connection. Jadi gini, saya nggak tahu ya apakah ini karena senior citizen, ya juga nggak tahu. Tapi artinya bahwa tidak banyak orang, ini Pak Dwinda saya boleh pegang satu, semua hurufnya ini nyambung ya Pak Dwinda, tidak seperti orang-orang sekarang terutama anak-anak muda yang menulis itu sudah tidak nyambung. Ini semua full connection. Ini jarang sekali saya temukan pada tulisan klien-klien saya gitu ya. Nah, sekaligus selain full connection ada loop itu lubang pada zona atas dan zona bawahnya. Saya mau cerita dulu tentang full connection ya. Full connection script ini menggambarkan bahwa penulisnya adalah orang yang mengedepankan konsep. Kemudian juga dia berpikir logis. Kemudian juga beliau ini penulisnya adalah orang yang konsisten. Konsep-konsepnya realistis dan dia bisa beradaptasi dengan baik dalam segala suasana dan juga orang yang mau bekerja sama. Ini gambaran dari full connection. Pak Dwinda masih ingat bagaimana orang tua kita dulu, orang-orang zaman dulu, semua nulisnya nyambung. Iya, ya? Betul. Bagus dan lagi. itu seperti saya katakan tadi, memang seperti itu karakter-karakter mereka. Bisa bila dibandingkan dengan karakter anak-anak sekarang yang menulisnya dengan terpisah huruf-hurufnya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa selain full connection, tulisan Pak Dwinda ini ada loop di huruf di upper zone dan di lower zone. Saya mau bilang dulu mengenai upper zone dan lower zone ya. Jadi dalam tulisan itu ada 3 zona, 3 zones ya dari tulisan. Zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Bayangkan kalau kita menulis huruf K, itu ada zona atas dan ada zona tengah. Kalau kita menulis huruf G, itu ada zona tengah dan zona bawah. Ya. Nah, semua zona atas dan zona bawah dari tulisan Pak Dwinda ini ada loopnya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara zona terlebih dahulu, zona atas itu menggambarkan atau berasosiasi dengan intelektualitas, visi, spirit, kemudian imajinasi, pride, itu zona atas. Saya tadi kembali ke zona atas. Kalau zona tengah itu menggambarkan atau berasosiasi dengan personal needs, kemudian ego, interaksi sosial, itu di zona tengah.
Zona bawah itu berasosiasi dengan energi, fisik, materi, seksual itu ada di bawah. Nah, zona atas tulisan Pak Dwinda ini termasuk zona atas yang pendek karena tingginya tidak lebih dari 3 mm. Ini menggambarkan bahwa penulisnya adalah orang yang mampu bersosialisasi, dia realistis, rendah hati, meski juga kalau saya lihat ini mengatakan bahwa ambisinya tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, zona atas yang pendek itu ada loopnya semua hurufnya. Huruf K, huruf H, huruf L, itu semua ada loopnya. Ini menggambarkan bahwa dia punya kemampuan imajinasi yang abstrak. Artinya imajinasi yang berhubungan dengan tadi intelektualitas dan sebagainya. Ini digambarkan dari zona atasnya. Sekarang kalau saya bicara dengan zona tengah, tadi zona tengah berasosiasi dengan personal needs, ego, kemudian interaksi sosial. Zona tengah tulisan Pak Dwinda ini punya ekor di setiap huruf yang terakhir itu punya ekor yang ke atas, ya, punya ekor yang ke atas yang tidak kaku, tidak juga bulat. Jadi nanti saya akan tunjukkan di video. Jadi semua huruf akhirnya itu selalu ada ekornya. Misalnya bisa, itu ya, semua ada ekornya. Ini menggambarkan bahwa tarikan huruf di middle zone tadi yang panjang tadi menggambarkan orang yang murah hati. Waduh, hebat. Dia memberi dengan hati dan bahasa tubuh yang baik. Jika dia seorang karyawan atau dia seorang leader, dia akan banyak membantu orang lain mencapai kinerjanya. Wah, cocok tuh kayaknya. Cocok. Jadi itu tadi apa namanya? Pembina apa namanya? Tadi. Pembina apa pembina? Ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat lower zone-nya, bagian bawah. Lower zone-nya ini panjang dan tegas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa dia punya determinasi, mampu kalau dia pemimpin dia punya determinasi sebagai pemimpin. Dia juga project finisher. Setiap pekerjaan akan diselesaikan, selalu berusaha untuk selesai, harus selesai. Kemudian dia result oriented dan juga dapat diharapkan untuk menyelesaikan tugas. Ini dari lower zone-nya. Nah, lower zone Pak Dwinda ini semua ada loops-nya full. Ini menggambarkan bahwa dia punya imajinasi terkait hal-hal yang praktis. Seringkali dia menemukan cara baru yang menarik dalam melakukan sesuatu. Kreatif untuk mencari cara-cara baru. Juga senang menemukan ide-ide baru untuk mengubah hal-hal yang kuno menjadi lebih kekinian. Cara-cara menemukan, ini bagusnya begini, menemukan seperti itu. Dan juga dia sekaligus selalu banyak belajar dari pengalaman. Dari sampai situ dulu, boleh dikomentari. Banyak betulnya sih kalau saya. Banyak betulnya. Seperti itu ya, oke. Dan kalau ibu bilang saya murah hati, bahkan saya jual obral gitu hati saya. Bisa jadi ya. Baik, nah. Hal kedua yang menjadi perhatian saya setelah tadi connecting script adalah pada margin. Jadi Pak Dwinda, kalau kita bicara margin atau jarak tulisan dengan batas kertas, ini seperti halnya kalau kita menulis itu layout ya, lihatnya seperti itu. Ini margin itu menggambarkan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Iya. Nah, ini juga lompat nih. Nah, juga mengindikasikan bagaimana penulis ini melihat masa depan dan bersandar pada masa lalunya. Ini layout atau margin. Nah, dalam grafologi memang penting kita memperhatikan margin atas bawah kita, kiri kanan kita itu penting. Secara keseluruhan dari 5 halaman tulisan yang saya baca, seluruh margin tulisan Pak Dwinda ini teratur.
Ya, kalau ada yang lebih sedikit itu karena kalimatnya belum selesai. Iya, zaman dulu kan itu diajarin pakai hyphen gitu, Ya. sambung di bawah. Ya, Itu nggak pikir lagi karena masih ada ruang. Nah, secara keseluruhan layoutnya ini margin ini teratur. Ini menggambarkan bahwa penulisnya mempunyai jiwa bisnis. Dia berjiwa bisnis, memiliki tujuan yang jelas, dan dia punya bangga diri serta ekspresif. Margin atas yang lebar ini menggambarkan dia punya atensi yang besar pada orang lain dan rendah hati. Dan secara keseluruhan kalau di capture lewat helikopter, seluruhan margin yang lebar ini menggambarkan dia seorang yang well organized. Waduh, agak salah nih kayaknya gue ini. Gitu ya. Itu kan kacamata Pak Dinda. Mungkin dilihat dari saya agak absurd kalau soal itu, Bu. Wah. Gitu, oke. Sekarang kita bicara baseline atau garis dasar dalam menulis. Begini Pak Dinda, kalau kita menulis itu bisa jadi orang menulis lurus. Ini asumsi dalam grafologi, kita menulis tidak boleh pakai alas ya. Ini nggak boleh pakai panduan garis. Dia bisa lurus, bisa naik normal, bisa naik ekstrim, bisa turun sedikit, bisa turun ekstrim, bisa naik turun, cekung atau cembung. Gayanya seperti itu. Khusus untuk Pak Dwinda, saya melihat bahwa tulisan Pak Dwinda ini garis dasarnya tidak konsisten. Saya mati-matian, Bu, Ya. lurus itu. Nah, ini berkaitan barangkali itu tadi, senior citizen maybe. Yang kedua adalah cek kesehatan. Oke. Kesehatan. Bisa jadi kalau dia dulu seorang yang sangat aktif berolahraga, kemudian dia kemudian menjadi berubah gaya hidupnya, ya, atau sudah hilang olahraganya misalnya gitu ya, itu juga berpengaruh pada persis seperti itu. Nah ini menjadi relatif tidak beraturan. Saya tidak bisa melihat ini naik atau turun atau cekung atau cembung. Tapi karena saya kadang-kadang mati-matian naik. nih lu mempertahankan ini. Mati-matian. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah kemudian hal lagi yang saya juga potret dengan sangat cepat adalah bagaimana Mbak Dwinda menuliskan atau membuat huruf vokal A dan O. Ya, huruf vokal A dan O-nya ini agak beragam, tapi relatively saya lihat adalah banyak yang terbuka. Artinya penulis adalah orang yang senang berkomunikasi verbal. Tetapi tidak sampai yang semuanya terbuka. Karena kalau semua terbuka dia adalah talkative. Jadi di sini hanya dia senang komunikasi verbal, bukan orang yang pendiam, bukan pendiam, tapi dia senang verbal, tapi tidak sampai talkative karena tidak semua terbuka. Hanya ditemukan ada beberapa huruf O dengan jalinan di sisi kanan. Jadi ada O-nya tuh yang berjalinan ke kanan. Ini menggambarkan bahwa dia bisa dipercaya dalam menyimpan rahasia. Itu zaman kuno tuh ya, begini kan? Nah, saya juga pengen tahu nih zaman dulu itu apakah orang tua kita juga dulu pokoknya nggak boleh ngomong-ngomong ya, jadi semua ditutup, dijalin ya, mesti ada studi lagi. Oke, berikutnya Pak Dwinda bisa perhatikan juga semua huruf E kecilnya itu selalu punya lubang. Ini menggambarkan bahwa penulisnya adalah orang yang berwawasan luas dan dia toleran terhadap pendapat orang lain. Seperti itu. Menarik lagi adalah kalau saya balik atau kita coba dibalik kertasnya, kemudian kita raba, masih banyak energi yang dimiliki Pak Dwinda dan energi positif. Karena kalau dilihat dari tekanan tulisannya dia masih tembus dan ini masih menggambarkan bahwa dia punya energi yang masih cukup besar. Ya. Kemudian yang terakhir saya mau nyampaikan adalah semua titik yang dibuat untuk huruf I dan huruf J, ya itu semua membuka ke kanan. Ini menggambarkan dia adalah orang yang good observer.
overall saya melihat bahwa kesehatan fisik Pak Dwinda ditandai dengan tekanan. Ini masih ada energi. Hanya tadi untuk baseline-nya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, fokusnya tadi kan menulis pada kontennya ya, sampai tidak disadari bahwa ada naik dan turun pada baseline-nya. Pak Dwinda, itu yang bisa saya baca dari baseline itu tergantung pertamanya, Bu. Oh gitu ya. Jadi saya mati-matian di baris pertama harus lurus. Udah gitu tinggal ngikutin. Suka juga nempel ada yang kan. Tapi ternyata mengikuti tidak selalu bisa ya. Nggak bisa. Oke. Nah, sebagai akhir sesi grafologi ini saya mau menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap manusia, setiap orang itu mempunyai karakter yang unik. Dan keunikan itu bisa dibaca dari tulisan tangannya. Pak Dwinda ada komentar mengenai analisis grafologi ini? Saya komentarnya apa yang Ibu katakan itu 90% ya, atau 95%, 90 kurang sedikit. Relatively apa yang saya rasakan dan saya pahami gitu ya. Tapi saya belum bisa menyimpulkan apakah kalimat-kalimat ini bermakna bagi saya. Analisa ini itu yang belum saya sih. Yang penting Pak Dwinda nyaman dengan kondisi ini kan? Iya, itu yang penting. Okay. Itu yang penting. Nyaman dengan kondisi ini dan tidak ada yang perlu dirubah. Kan merasa tidak ada yang perlu dirubah kan? Iya. Senang menjadi seorang good observer, senang menjadi result oriented, senang menjadi seorang good finisher seperti itu. Jadi Ibu bilang saya mentor, senang banget ya. Oke, sesuai ya. Jadi sesuai dengan sesuai. Wah, baik Grafo Lovers, itulah tadi bincang-bincang kita berdua, kami berdua, saya bersama Pak Dwinda Ruslan. Semoga bermanfaat bagi Anda, terutama yang berkecimpung dalam usaha mikro kecil. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode lain yang hadir dengan tamu yang lebih menarik lagi. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dwinda. Sama-sama, terima kasih Bu.